Setiap daerah, budaya maupun negara memiliki mitos dan cerita rakyat. Cerita-cerita ini tersebar turun-temurun dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi sebuah legenda yang dipercaya benar-benar terjadi, bahkan hingga mengakar dalam kepercayaan masyarakat. Begitu lekat dengan sejarah hingga kisah mistis, membuat kita penasaran akan kebenarannya. Tak jarang, legenda bernuansa gelap ini biasanya melibatkan sosok menyeramkan. Dan inilah kisah-kisah legenda dalam tanah air hingga mancanegara yang akan dikupas di Legenda Sang Penunggu. Beragamnya budaya di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah mitos dan kisah mistis yang berkembang. Bahkan tiap daerah Indonesia punya kisah mistis dan hantu lokalnya masing-masing. Pesona keindahan Pantai Istanbul atau dengan nama lain Pantai Gelagahwangi di Demak, Jawa Tengah semakin dikenal akhir-akhir ini. Pantai yang berlokasi di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karangtengah itu masih sangat perawan karena tak mudah dijangkau. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan menembus rimbunnya hutan mangrove agar bisa mencapai lokasi. Pada musim kemarau, beberapa waktu lalu, jalan setapak relatif bisa dilalui dengan lancar. Namun memasuki musim hujan saat ini, wisatawan harus sangat berhati-hati karena jalanan yang licin. Apalagi kanan kiri jalan terdapat tambak-tambak ikan yang dipenuhi air, sehingga tak ada pilihan selain mengatur langkah agar tak terperosok ke jalan berlumpur. Usai melintasi jalan setapak sejauh kurang lebih 500 meter, pengunjung harus menyeberangi sungai dengan jembatan bambu. Meski terlihat mudah, namun dibutuhkan nyali besar untuk melewatinya. Konstruksi jembatan tinggi menjulang dengan pijakan kaki hanya dari 2 atau 3 batang bambu. Untuk menjaga keseimbangan, terdapat pegangan tangan di samping atasnya. Saat melintas, harus berhati-hati agar tak terpeleset sekaligus menghindari beban berlebih di pijakan bambu. Setiap pijakan menyisakan suara berderit hingga menciutkan nyali ketika berada tepat di tengah sungai. Jembatan itu sengaja dibuat tinggi agar perahu-perahu nelayan yang hendak melaut bisa melintas di bawahnya. Lepas dari jembatan bambu yang beresiko itu, wisatawan masih harus menembus rimbunnya hutan mangrove. Meski siang hari, hutan mangrove terlihat gelap dan hanya sesekali terlihat sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan dan ranting mangrove. Beruntung telah terdapat trek atau jalur berupa jembatan kayu yang membelah hutan mangrove. Jalur sepanjang 500 meter itu akan langsung mengantarkan wisatawan ke bibir pantai Gelagahwangi. Seketika pemandangan alam yang indah seakan terhampar di depan mata. Birunya air laut yang berkilauan di bawah sinar mentari langsung menyambut setiap pengunjung. Ombak pantai cukup landai, sehingga pengunjung dan beberapa anak bisa bermain air dengan aman. Garis pantai juga cukup panjang, hingga menjadi spot foto yang menarik di sejumlah tempat. Namun, di balik indahnya pantai, pengunjung harus mematuhi beberapa pantangan bila tak ingin celaka. Mitosnya diantaranya adalah menjaga sopan santun dan tak berbicara sembarangan. Pantai ini tak hanya lokasinya yang terlindung oleh kondisi geografis, tetapi juga oleh makhluk tak kasat mata. Bahkan banyak masyarakat yang meyakini bahwa di tempat tersebut terdapat istana gaib dan 2 ular raksasa berkepala manusia yang menjadi penunggunya. Konon katanya di tempat ini bagi orang yang memiliki indera keenam bisa melihat ada istana yang sangat besar. Dan bahkan jikalau kemampuannya lebih, bisa melihat atau ditemui oleh ular raksasa berkepala manusia. Ada 2, laki-laki dan perempuan. 2 ular ini sepasang. Lokasi istana gaib itu tidak berada persis di tempat para wisatawan biasa bermain air. Istana gaib agak menjorok ke tengah laut. Meski demikian, daerah kekuasaannya meliputi banyak tempat termasuk bibir pantai,
Oleh karenanya, pedagang yang sehari-hari berjualan aneka minuman dan makanan di pantai tersebut kerap meminta pengunjung untuk menjaga sikap. Salah seorang warga, Arif, bercerita, beberapa waktu lalu ada rombongan pelajar datang ke sini. Di rombongan tersebut ada satu perempuan yang sikapnya murung. Bahkan ada dialog yang keluar dari mulutnya bahwa dia berkata ingin mati. Tak berapa lama saat teman-temannya bermain air, perempuan ini berjalan sendiri terus ke tengah lautan. Seperti pandangannya kosong dan tidak sadar. Kerudungnya dilepas, dipanggil-panggil oleh warga setempat, namun tidak mendengar. Lalu dikejar dan ditarik ke tepi oleh beberapa warga. Gadis pelajar itu pun akhirnya selamat dari maut. Untuk mengembalikan kesadarannya, Nurjanah yang dikenal sebagai orang pintar tersebut lantas melakukan ritual tertentu ditemani suaminya Ahmad Suudi. Pasutri itu kemudian meminta para pelajar untuk tak sembarangan berbicara dan segera pulang. Menurut Nurjanah, gadis yang tidak sadar tadi juga diminta tak kembali dalam waktu dekat. Dimaksudkan agar traumanya hilang dulu. Dulu sekitar 5 tahunan, ada 2 orang gadis yang meninggal di sini. Keduanya juga berjalan ke tengah lautan dan meninggal. Pencarian jenazah cukup lama. Satu ditemukan mengambang, dan satunya seperti tertidur di pasir dasar laut. Menurutnya, pantai Gelagah Wangi tak bisa lepas dari mistis. Selain keberadaan istana gaib, lokasi itu juga dijaga kekeramatannya. Bahkan jika pengunjung tak mengindahkan peringatan-peringatan, bisa menjadi korban. Kalau nelayan-nelayan itu biasanya mengetahui, jika mencium aroma harum, disitulah mulai tiba di kawasan pantai Gelagah Wangi. Sementara itu, Suudi menceritakan pengalamannya saat mengantarkan beberapa pengunjung yang hendak memancing ke tengah lautan. Pada awalnya, gadis kerasukan ini dibawa ke paranormalnya sendiri. Namun tak mendapatkan hasil dan akhirnya belum bisa sembuh. Akhirnya gadis itu dibawa ke dekat warung. Di bawah pohon tersebut digelar ritual dengan beberapa kembang. Lalu gadis itu dibawa ke tengah laut dan bisa terlepas dari jeratan gaib yang menempel dan mengganggunya. Sementara itu Bapak Dibio meminta setiap pengunjung senantiasa menjaga keselamatan masing-masing. Dia berkeyakinan makhluk gaib juga berdampingan dengan manusia di alam yang berbeda. Meski tak kasat mata, namun sesuai kepercayaan warga setempat, pantai Gelagah Wangi juga dihuni makhluk selain manusia. Para pedagang di pantai ini siap membantu dan menjaga para wisatawan secara sukarela. Lokasi mana saja yang berbahaya, mereka semua akan memberitahu. Ini semua demi keselamatan pengunjung. Termasuk sebagai warga di sekitar juga masih melakukan prosesi larungan setiap Syawalan. Doa yang paling sering dipanjatkan, semoga selamat semuanya, pengunjung maupun warganya.